Coba deh kalian diem bentar, terus pikirin apa sih sebenarnya nyawa dari pro wrestling? Apa cuma logo perusahaan di atas ring? Apa soal harga saham? Atau sebenarnya soal orang-orang yang udah berdarah-darah di atas ring itu? Beberapa minggu lalu, dunia wrestling gak cuma goyang tapi benar-benar hancur. 23 nama gitu aja langsung hilang. Kita ngomongin si Kairi Sane, salah satu yang terbaik di dunia. Aleister Black, si jenius yang kreatif banget. Bahkan seluruh faksi The Wyatt Six. Cerita yang kita semua udah tulus banget ngikutinya, dihapus gitu aja dari daftar pemain. Tapi habis itu ada berita yang paling parah. Berita yang rasanya kayak dipukul telak di perut buat kita fans lama. Muncul laporan kalau Kofi Kingston sama Xavier Woods, nyawa sama jantungnya The New Day, memutuskan buat keluar. Kenapa? Karena katanya TKO, si bos korporat baru kita ini, minta para calon Hall of Fame ini buat potong gaji. Coba bayangin deh, 2 orang yang jualan kaosnya paling laku selama 10 tahun, yang selalu setia meski dapat gimmick jelek kayak apapun, malah dibilang kalau mereka nggak layak dapat kontrak segitu. Mereka akhirnya milih buat cabut, dan jujur, bagus deh buat mereka. Tapi ini bikin kita nanya satu hal yang nakutin, kalau The New Day aja nggak aman, terus emang adakah yang bakal aman? Kita buka-bukaan aja ya, sekarang ini nggak ada cinta-cintanya pisan antara WWE Universe sama TKO. Rasanya tuh kayak kita lagi ngelihat masa kecil kita lagi dijajah sama korporat. Kemanapun mata memandang, isinya logo semua. Botol Prime di dalam ring, iklan di tengah-tengah pertandingan, acara premium yang dipindahin ke Arab Saudi secara permanen, sampai terlalu ngandelin selebriti yang sebenarnya cuma mau pansos doang. Ini udah nggak kerasa kayak promosi wrestling lagi, rasanya udah kayak pabrik konten doang. Dan ini nih puncaknya, bagian yang pasti bikin kalian naik darah. Di saat para petinggi TKO katanya dapat bonus sama kenaikan gaji sampai jutaan dolar, mereka malah ngeliatin orang-orang di ruang ganti, orang-orang yang beneran badannya kebanting di ring, terus nyuruh mereka buat hidup hemat. Ini bikin para pegulat itu kayak disudutkan. Mau pindah kemana, AEW, daftar pemain mereka udah kepenuhan, sampai setengahnya aja cuma duduk-duduk doang di kantin. Mau ke skena indie atau ke TNA, ya mereka oke sih, tapi duitnya kan beda. TKO tahu banget soal ini. Mereka pakai celah itu buat ngebully para veteran. Kita sekarang jadi mikir, apa jangan-jangan LA Knight berikutnya? Atau Sheamus bakal dapat email pengurangan anggaran? Mereka bahkan sempat mau nendang R-Truth. R-Truth loh. Satu-satunya alasan dia masih bertahan ya karena kita, para fans, ngamuk bareng-bareng di media sosial. Tapi ada satu orang yang udah ngelihat semuanya, bertahan dari semuanya, dan kalau sampai TKO kepikiran buat otak-atik kontrak dia, kita harus demo besar-besaran. Tahun 2004, ada anak dari kota Cleveland masuk ke acara Tough Enough bawa mimpi dan latar belakang artis reality show. Dan dunia wrestling benci banget sama dia gara-gara itu. Aku lagi ngomongin soal Mike Mizanin atau The Miz. Kalian harus paham sesampah apa suasana ruang ganti zaman dulu. Dia pernah diusir dari ruang ganti cuma gara-gara makan ayam di atas tas orang lain. Dia dibully sama para veteran yang ngerasa dia nggak pantas ada di sana. Fans bahkan neriakin kamu nggak bisa gulat ke dia selama bertahun-tahun. Dia benar-benar dianggap orang luar. Tapi kerennya The Miz tuh gini, dia nggak nyerah, dia nggak ngeluh di Twitter, dia malah makin jago. Dia asah kemampuannya sampai dia jadi orang yang paling jago promo di gedung itu. Dia ubah kebencian orang soal artis reality show itu jadi senjata. Vince McMahon akhirnya sadar. Dia lihat ada bintang yang nggak pernah bilang nggak pernah cedera, dan jago banget ngerayu orang pas ngomong. Akhirnya dia dikasih kesempatan. The Miz gak cuma sekedar lari bawa kesempatan itu, dia buktiin di depan muka semua orang kalau dia bisa. Dia menangin semuanya, semua sabuk midcard, semua gelar tag team, dan terus hal yang gak disangka-sangka terjadi. Ingat-ingat lagi deh WrestleMania 27, pertandingan utama, John Cena lawan The Miz. Waktu itu semua orang bilang dia cuma juara titipan. Mereka bilang pertandingan itu cuma jadi latar belakang doang buat perseteruan The Rock sama John Cena. Dan emang sih The Rock ikut campur. Tapi coba lihat buku sejarah.
The Miz masuk ke WrestleMania sebagai WWE Champion dan dia keluar sebagai pemenang setelah ngalahin ikon perusahaan. Dia udah pernah main di main event acara terbesar sepanjang sejarah. Dia menang Money in the Bank 2 kali, dia 2 kali jadi juara Grand Slam. Tapi tahu nggak apa yang lebih keren dari semua piala itu? Fakta kalau setelah dia nyampe di puncak gunung, dia nggak masalah buat turun lagi ke bawah buat bantu generasi berikutnya. Lihat deh apa yang The Miz lakuin sekarang. Dia nggak lagi ngejar gelar juara dunia. Dia jarang menang pertandingan di Raw atau SmackDown. Dan kalian tahu, dia nggak peduli. The Miz udah jadi Kingmaker. Ingat pas di NXT, siapa anak didiknya? Daniel Bryan. Chemistry mereka berdua bikin nama Daniel Bryan melambung tinggi. Lihat apa yang dia lakuin sekarang buat orang kayak Danhausen. Atau gimana dia bantu naikin nama Carmelo Hayes sama Kit Wilson. Dia bikin bintang-bintang baru kelihatan kayak superstar karena dia tahu itu yang terbaik buat bisnis ini. Tapi ini bukan soal di dalam ring doang. Pas ESPN butuh interview, mereka manggil The Miz. Pas ada acara amal, The Miz ada di sana. Pas TKO butuh juru bicara yang gak bakal malu-maluin brand dan bisa ngadepin orang-orang kantor yang pakai jas, mereka kirim Mike Mizanin. Dia itu orang paling bisa diandelin sepanjang sejarah perusahaan ini. Dia itu karakter antagonis alami yang bisa berubah jadi protagonis cuma lewat satu kalimat. Karena kita udah saking hormatnya sama dia. Dia itu jembatan antara kerasnya attitude era sama profesionalisme dari modern era. Jadi ini pesanku buat TKO. Kalian udah ambil terlalu banyak. Kalian udah lepasin para legenda, kalian udah nendang The New Day keluar, dan kalian udah penuhin ring kita pakai iklan. Tapi kalau The Miz, dia itu batas terakhirnya. Mike Mizanin bukan cuma sekedar superstar, dia itu bukti nyata dari apa yang terjadi kalau kamu kerja lebih keras dari semua orang yang remehin kamu. Dia itu wajah asli WWE karena dia benar-benar sayang sama perusahaan ini, bahkan di saat perusahaan ini lagi susah disayang. Kalau kalian coba-coba minta dia potong gaji atau masukin dia ke daftar orang yang bakal di PHK cuma buat hemat beberapa perak demi pemegang saham, kalian gak cuma mecat seorang pegulat, kalian mecat jantung dari ruang ganti itu. The Miz itu gak tersentuh bukan karena kontrak, tapi karena 22 tahun darah, keringat dan kata awesome. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah The Miz emang veteran yang paling diremehin atau emang bener kata TKO kalau semua orang itu bisa tergantikan? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.